lingkungan. Karena juga saya tertawa juga, ya Allah, ya Rabb. Iya, makar pijama. Pak, jama itu lebih daripada 3 kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris lebih daripada 2 kan? Engkau akan kuciptakan untuk utami, untuk menyempurnakan makarim, tempat akhlak. Akhlak yang mulia kan, tempat moral. Apa yang mana tempat untuk bisa berbuat mulia itu? Berbuat akhlak. Iya kan, isim makan. Aku akan coba merenung. Jadi makarim itu jama, kata tunggalnya makrom. Beri tempat. Karim, kan tempat yang mulia. Barang tempat mulia apa? Bahkan ada barangnya. 1. Akhlak. Sekarang kita dari segi bahasa dulu. Akhlak itu jama daripada apa? Kata jama apa? Kholqun. Kan kholqani akhlak. Kholqun apa? Ciptaan. Dia akan bolehkan. Jadi apa? Aku buat tempat untuk penciptaan. Seperti ini. Karena wahai sahabatku yang ada di majlis Mahdalah, ya, ada yang dengar juga yang lain. Ya Allah, ya Rasul. Yasma al-ahad al-akhar. Karena kalau kita bicara moral, bicara akhlak, bagaimana akhlak kita yang sangat mulia. Maaf ya, tanpa kita menyepelekan kaum yang lain, maaf. Karena ini kalau kita bicara Muhammad ada di negeri Arab, moral. Dalam adab aja apa, dalam tata titi kita lebih adab, ya Pak, betul nggak? Ya kan, lebih adab kita ini. Maaf ya, dari sisi kultur saja, yang namanya bangsa Nusantara ini lebih adab. Bagaimana anak hormat kepada bapaknya, bagaimana seorang santri hormat kepada gurunya. Tapi berada yang tepatnya Rasulullah turun tadi itu di negeri Arab, karena saya udah lama negeri Arab. Bagaimana dia akhlaknya jauh. Para nabi turunkan di negeri Arab karena bajingan. Lo bajingan ya, kata Al-Quran. Al-Arab asyadu kufran wa nifaq. Kan dalam bahasa Indonesianya kufur, asyadu kufur dan nifaq kan bajingan. Kalau bahasa kita bajingan masih biasa. Tapi kan dalam tadi itu kufur wa nifaq itu orang Arab itu kalau sudah kafir betul. Kalau sudah munafik terang-terangan. Padahal itu kan bajingan ya. Kalau dalam bahasa ikiranya mah. Ya, dalam bahasa sederhananya manorak lah. Dalam bakal sehat manorak lah. Coba. Jadi akhlak yang mana mau disebutkan oleh Rasul? Dalam konteks Arab mungkin, tapi dalam konteks kita Nusantara mah. Coba Pak. Tata titik kehidupan yang mana yang masih diperlukan lagi di negeri Nusantara, terkhusus di daerah Pulau Jawa ini. Di Pulau Tataran Nusantara, akhlak yang mana? Begini harus dibuka lagi ceritanya ini. Kalau semua sahabat paham yang tadi kata makarim dan akhlak, sudah selesai, nggak usah ngaji lagi yang lain. Karena ini kata makarimal akhlak ini berhubungan dengan surat yang pertama. Wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada siapa? Kanjeng Nabi, surat apa itu? Surat Al-Alaq kan? Iqra bismi rabbika apa? Khalaq. Bicara apa tuh? Kan penciptaan. Iqra wa Muhammad, bacalah bismi rabbika dengan nama Rabbmu yang meliharamu. Apa? Kan Iqra bismi rabbika, namamu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Dibicarakan penciptaan. Kalau bicara penciptaan apa hubungannya bicara penciptaan? Bicara antara Adam dan Hawa. Itu konsep di atasnya. Konsep di atasnya antara Nurullah dan Nur Muhammad itu di alam idea. Allah turunkan ke bawah karena manusia belum paham itu antara Adam dan Hawa. Turunkan lagi Adam dan Hawa itu antara siapa? Antara laki dan perempuan. Kalau sudah laki dan perempuan itu di mana? Ya adanya di KUA. Konsep nikah. Konsep nikah itu apa sih isinya? Kalau ada pertemuan maskulin dan feminin, intinya apa? Kan di KUA.
Iya kan, di KUA hidupnya cerita itu. Kalau cara penciptaan memang Allah turun ke bumi, hei aku cipta bro, Allah turunkan dari langit. Bro manusia kan tidak demikian. Allah turunkan dengan konsep yang sederhana tadi itu. Konsep dengan nikah, laki dan perempuan. Siapa yang mencipta itu? Kan laki dan perempuan tadi. Nah, Rasul itu mau menyempurnakan hal itu. Makarim itu, Allah itu itu. Kalau sudah dipahami, ya itulah isi Al-Quran tadi itu. Maka ada sebuah hadis, tolabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Artinya, mencari ilmu ini wajib. Coba, kalimatnya apa? Wajib, faridah kan? Wajib. Ala kulli muslim dan muslimah. Baik, wajib kepada siapa? Kepada seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Tadi itu muslim, laki dan perempuan, berarti apa itu? Ceritanya. Iya kan tadi itu cerita mencari ilmu dan wajib itu apa? Antara laki muslim dan laki, antara muslim laki dan muslim perempuan. Berarti laki dan perempuan lagi ceritanya. Yang wajibnya adalah ilmu tentang laki dan perempuan. Judulnya kemana lagi? Yaitu tadi alladzi khalaq. Judulnya ke KUA lagi. Mana sih? Dasar Al-Quran ini. Makanya guru-guru bilang kalau sudah belajar Al-Quran itu kalau udah terbuka ya sudahlah. Karena kan Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Betul nggak? Akhlaknya tadi itu menyempurnakan itu ke barangnya. Paham ya? Maka di tempat berbuat mulia itu di mana? Ya itu. Ya Allah ya Rasulullah. Maka kemudian apa? Ini tempat barang yang tempat mulia itu apa? Di situ perbuatan yang mulia itu. Makanya kalau kita mendatangi tempat yang mulia tadi itu dengan niat yang bermain, itu sudah berzina. Tapi kalau kita mendatangi tempat yang mulia itu dengan niat yang bagus, menjadi pahala, kebaikan. Maka mendatangi tempat itu tidak boleh bermain-main. Sakral, sehingga harus diijab kabul, karena saking sakralnya. Begitu ya Pak. Maka istilahnya Allah katakan pasatu besiru wa yubsirun katanya. Wahai Muhammad, kau akan bisa melihat. Dan semuanya umat kau selanjutnya juga akan bisa melihat. Melihat apa ya terhadap tadi itu? Melihat apa? Basoro kan? Mengapa kata-kata pakai katanya basoro, tidak pakai katanya pasatun, pasatan duru misalkan, atau pasataro? Kan bahasa Arab itu melihat kan bisa pakai basoro, iya apa bisa apa? Bisa kan basoro ya kan, basiru bisa basoro ya besuru bisa. Ada ini pakai katanya afala yuqilu bisa absoro yubsiru andoro bisa. Kenapa pakai katanya basoro ya besuru? Tidak pakai kata nadoro yang dulu. Ro'a ya ro kan melihat juga, tapi paketnya yubsir, basir. Sama juga ini ada tingkatan secara psikologis. Kalau sudah Allah kata basir itu ada sesuatu yang dilihat juga secara visual, tapi apa secara kasat apa secara lahirnya, tapi juga ada dipandang yang non kasat mata. Yang pakai katanya basiroh. Basir itu memandang, tapi bukan lahiriah juga ada yang dilihat juga batiniah. Basir. Ya, ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Maka akan melihat. Jadi artinya aku akan melihat apa yang hari ini kau lihat, juga akan kalian kau akan di kemudian hari. Di kemudian hari itu apa? Tentang nun wal qalam wa may yasturun tadi, kembali ke situ. Tentang skrip skenario yang akan terjadi ke depan. Maka Rasulullah bisa melihat ke depan ya. Kan tadi kalau tunjukkan akan Allah lihat.
skripnya itu, ini loh skripnya yo Kanjeng Nabi. Jadi akan melihat apa yang akan terjadi kehidupan ke depan. Oke, katanya pasodum siru wa yubsiru. Kau akan melihat juga kebersahabat engkau yang mengikuti engkau juga akan bisa melihat. Yubsirun juga aku melihat. Makanya melihatnya lahirnya, jadi melihatnya bukan sedang lahirnya hari ini, tapi juga akan melihat next time. Kayak katanya, maka ada katanya ainul basir kan mata yang memandang. Jadi mata memandang itu apa? Ainul basir adalah mata yang memandang. Bukan lahirnya begitu, tapi yang batin juga memandang. Maka katanya basir. Di dalam basir. Jadi kata ini pasatu besiru wayub sirun ini adalah masuk hubungan dengan nun wal qalam. Dan wa mayasrun tadi itu. Diberikan nun wal qalam. Iya, jadi apa yang akan ditulis oleh Allah skrip kehidupan ini akan dilihat oleh engkau kejadiannya. Masya Allah. Maka saya kalau bilang, oh ini dulu yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, ya iyalah pastilah Rasulullah mah mengetahui apa yang hari ini dan apa besok. Kenapa ya? Karena telah ditunjukkan oleh Allah di skripnya. Ini loh. Maka saya balik lagi dalam konteks nas'atul kaun tema pada hari ini tentang asal usul semesta ini, maka Ibnu Arabi menyetir ayat nun wal qalam wa mayas. Karena semuanya berasal daripada pena, berasal daripada tinta. Pada bilangkan ilmu Allah ini berhubungan apabila lautan ini dia dikumpulkan menjadi sebagai tintanya, pohon-pohon yang dihidupkan itu tidak akan habis, ya betul. Tapi ada ujungnya, inilah ilmu ini. Jadi sekalipun ilmu Allah itu luas, kata Allah dalam ayat yang lain, ilmu Allah itu luas. Kalaulah karena tintanya, lautan ini dijadikan tintanya, penanya berasal daripada pohon-pohon yang ada di dunia tidak akan habis. Allah iya betul. Tapi ada ujung-ujungnya apa ya? Ini dipahami nun wal qalam wa mayasturun. Inilah ujung dari awal daripada ilmu. Tentang bicara tentang alam semesta. Dah saja Pak. Ada yang ditanya kira-kira sampai dalam paragraf ini? Terkait penciptaan manusia dan Al-Quran. Sudah ada ikro kitabak. Sebut tadi kan bahwa Al-Quran berjalan itu apa? Tulisan kalimat kayak ini. Ada ikro kitabak. Ini gimana supaya memahami ikro kitabak? Apa manusia itu harus suci dulu atau mana? Baik. Jadi pertanyaan dari sahabat ini, bagaimana kita memahami ikro kitabak dan hubungan dengan Al-Quran yang berjalan. Pintu untuk bisa memahami, paham, dan kita bisa baca juga yang namanya skrip kehidupan ini, itu khusus skrip pribadi masing-masing. Pintu utamanya pahamilah diri ini siapa. Karena the mind gate al-babul asas, pintu utamanya itu adalah nafs, ma'rifatun nafs, mengetahui diri, sopo ingsun. Maka ada istilah sopo siro sopo ingsun. Jadi kita memahami siapa diri ini, itu pintu utamanya, the mind gate. Kalau kita sudah masuk pintu itu, baru kita akan ke buku yang namanya, termasuk tadi itu pernak-perniknya, membaca di dalam. Jadi karena kalau sudah masuk dalam pintunya, masuk ke sebuah ruangan rumah yang serba ada itu, kita di situ termasuk yang ada disimpan skrip tadi itu, kita akan bisa baca. Cuma dari rumah. Betul-betul kita bisa membaca yang namanya kitab tadi yang layak masuk. Atau minimal untuk bisa memahami baca di situ kita mulai paham aja Al-Quran yang lahirnya, yang betul adalah ada ini. Tapi kalau yang namanya kitab itu sudah spesifik, sudah khusus untuk diri masing-masing. Kan setiap diri kita ini punya perjalanan hidupnya masing-masing ya Pak, betul nggak Pak? Bapak sebagai apa, jalan lakon-lakon. Saya sebagai apa, ini sebagai apa sudah ada masing-masing kehidupan ini. Diangkat sampai kehidupan,
Kepala boleh sama, tapi kan pikiran sudah berbeda. Dalam situ sudah berbeda. Apalagi lebih bicara tentang kehidupan ini lebih luas. Bisa dibaca, bisa skrip itu. Maka sering ada istilahkan dalam bahasa budaya apa buku sastra apa kita bahasa sastra apa ya kita sastra genre apa sastra, kita ada dalam bahasa budaya itu. Jadi itu sebuah buku, sebuah kitab yang tidak lekang dengan waktu, tidak kering karena panas, tidak basah karena air, dan tidak pernah lekang dengan waktu. Ya kitab tadi dalam diri tidak pernah lekang dengan waktu. Sementara maaf adanya bukan kita kalau Quran yang diciptakan tadi itu kertasnya dari negeri mana ya kan, tintanya dari negeri India, kopernya dari negeri mana lagi kan, itu mah kena air sedikit sudah basah. Tadi saya bilang bisa jadi yang membuatnya dia bisa diinjak-injak, kita tidak tahu masalahnya. Loh kenapa dalam begitu kan supaya ilmu kan ada tingkat-tingkat. Wong kita aja sekolah kan ada TK, ada SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Sama juga dalam ngaji memahami Al-Quran juga ada tingkat, tidak bisa disamakan. Begitu. Adapun nanti hukum korelasinya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, maka saya tegaskan yang namanya ayat yang pertama ini, surat yang pertama ini dalam surat Al-Iqra tadi, surat Al-Alaq ini, itu bicara tentang penciptaan. Yang namanya penciptaan itu tadi itu konsepsinya awalnya kalau kita menarik ke asal usulnya berasal dari Nurullah dan Nur. Dari Nur Muhammad itu lagi ke bawah kalau ini supaya bisa dipahami oleh manusia. Dibikinlah konsep Adam dan Hawa. Ya kan? Diturunkan lagi ke bawah lagi konsepnya siapa? Antara laki dan perempuan. Diturunkan lagi ke bawah laki dan perempuan itu apa ya di KUA. Karena konsepnya bukan Allah nur. Hari ini jelas. Apakah manusia yang ada sekarang ini langsung dari langit turun? Tidak. Semua untuk menjelaskan kemudahan. Berporsi sudah penerangan kan hari ini. Nah kalau sudah ayat pertama bicara tentang penciptaan KUA, makanya bicara tentang ayat memahami ini. Makanya tadi dengan hadis tadi itu, kalau boleh ilmi faridu ala kulli muslimin dan muslimah. Berarti ilmu apa? Ilmu tentang penciptaan ini. Ilmu tentang laki dan perempuan, maskulin dan feminin yang adanya di KUA. Itu ilmu yang harus diselesaikan masalah. Maka pada hari itu terjadi carut marut itu karena ini masalahnya. Karena makarimil akhlaknya ini tidak ditempatkan pada tempatnya makarimil akhlaknya ini. Semuanya pada ngertos yang singkat yang Nabi Muhammad iki penyempurna akhlak, tapi akhlaknya ini apa? Bicara akhlak ini udah beradab kita. Bicara adab yang manusiawi. Tapi ketika tempat untuk memulihkan itu yang tadi itu laki dan perempuan itu orang tidak perhatikan dengan betul. Dianggapnya sepele, itu yang jadi masalahnya gitu loh. Siapa sepele gitu loh. Ya Allah ya Rasul. Terima itu tempat harus kembali kepada tempat. Ya tempat memulihkan siapa laki dan perempuan, feminin dan maskulin. Kembali ke tempat kalau kita tarik ke atas tadi, menggunakan Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan berarti konteks dari makriman kembali. Iya makriman akhlak itu apa? Itu tentang penciptaan, tentang kawin. Karena itu masalahnya. Dia buka aja peradaban dulu bagaimana tentang bicara tentang maaf ya tentang bagaimana Cina Tiongkok bicara tentang masalah tadi itu yang laki dan perempuan tadi. Bagaimana India punya kitab yang bicara tentang itu kan? Dalam kitab ini bicara tentang itu terbuka, tapi aturannya disembunyikan lagi. Kenapa? Karena sudah cukup cerita itu, sudah cukup. Maka Al-Quran tidak mulai dengan cerita itu, karena sudah cerita dalam kitab sebelumnya. Al-Quran dia lebih halus lagi, udahlah cerita udah ada, lah ngapain cerita itu lagi tentang masalah penciptaan itu gitu loh. Al-Quran tinggal meneruskan lagi aja, tinggal memperbaiki gitu loh. Cara menciptakan tidak demikian, harus ada adab-adabnya. Itu aja Al-Quran bicaranya.
Kan udah selesai tadi kitab-kitabnya ada di Cina maupun kitabnya ada di India. Al-Quran dia akan bicara itu lagi kan udah selesai. Al-Quran tinggal meneruskan sih bagaimana sih tata kramanya, toto kromone ya piye, atau kumaha neng ujang, mana itu kudu bener datang kangarana lebak cawene, bener yang lebak cawene, ayah di Sukabumi, ayah di Cianjur, ayah di Bogor, ayah di mana kemana-mana, ya lebak cawene bawa ayah di mana-mana atuh. Ayah di mana nggak syukur ayah di dari itu feminine dan masculine konteks ya. Kita berasal dari mana ya, kembali ke situ lagi, ke tempat yang ini tempat mulia sih. Ini saya bukaan aja. Sekalipun pangkat jenderal datang ke tempat makarimul akhlak dia sujud. Dia kan jenderal seorang wali juga. Wali terbesar di dunia ini datang ke makarimul akhlak dia sujud. Maka dalam tradisi budaya kita ada istilah apa? Ngumbah, membersihkan kaki ibu ya. Dan bicara tradisi ya budaya, dalam tradisi ya. Di Sunda aslinya babakti ke ibu. Di daerah sampai juga ada ya. Bagaimana orang menghormati mencuci kakinya seorang ibu. Betul nggak? Itu kan simbolistik. Sebuah simbol yang harus kita pahami lagi ke dalamnya gitu. Tapi budaya itu sampai menjaga seperti itu budaya itu. Karena budaya itu bicara tentang halus. Budaya itu bukan bicara tadi itu segala depong bla bla, bukan itu. Tapi memperhalus budi pekerti, memperhalus cara berpikir, itu namanya budaya. Saking kita berbudayanya tadi itu, sehingga di dalam setiap diri kita, di setiap daerah kita ini ada istilah budaya tadi itu, bapak tingkah induk sampai si kaki aja dicuci. Apakah ada di negeri Arab? Tidak ada yang namanya begitu. Tapi karena kita hidup di Nusantara ini yang sangat berbudaya tadi itu, sampai ada dilakukan sebuah itu. Tujuannya apa? Biar kita menjaga gitu. Biar next kehidupan dulu selanjutnya generasi biar Pak dia berpikir kenapa ya sebegini kan udah berpikir kan dia kan ingin mencari tahu. Kalau sudah ingin mencari tahu nanti selanjutnya apa? How to, bagaimana ya kan? Kalau sudah 4W kan, what, apa, makarim, where, di mana makarim, who, siapa yang menyampaikan, when, kapan, kan terakhir kan pertanyaannya kan how, okay, bagaimana sih itu makarimul akhlak itu? Kan sudah bertanya. Jadi makarim, jadi bisa kebuka, makanya Al-Quran bisa kebuka diantaranya dengan pendekatan secara linguistik, secara bahasa. Karena universal, tidak ada tentang mau bahasanya begitu. Emang saya bikin-bikin. Betul Pak? Sampai ada yang ditanya? Ada. Mau ngomong sampai terbuka? Sudah 3 pertanyaan ini. Kenapa? Ya yang tadi seperti ngopi. Ngopi ini Pak, ngobrol perkara iman. Hari ini kan bicara ngobrol perkara iman ya Pak, tauhid. Ada juga orang ke bako, ya boleh kan, bako udah bicara tentang baka, keabadian. Baru 1 paragraf. Kamsa halal. Sana wahidah. Sana wahidah. Agak ya, lanjut. Baik. Lanjut. Sahabat yang dimuliakan Allah yang ada di Solabah dalam Wijaya Kusuma Badrul Spodo ini dan sahabat yang lainnya. Kemudian Ibnu Arabi menerangkan dalam paragraf selanjutnya ini menjelaskan paragraf sebelumnya. Apa yang Ibnu Arabi katakan? Ini dalam Ibnu Arabi dijelaskan lagi. Summa gomasa kolamal irodati fi
bimadadil ilm. Kemudian gomasate artinya mencelupkan. Karena tadi kan bicara tentang pena, ya kan? Kemudian dia gomas, kemudian dia mencelupkan kolamal iroda. Artinya Allah barulah mencelupkan pena kehendaknya itu gitu. Ini kan bahasa metafor yang sangat tinggi kan? Yes. Kan tadi itu karena Allah sudah mulai menulis tentang skrip kehidupan manusia ini. Kehendaknya Allah maunya apa kehendak Allah untuk kehidupan manusia ini? Maka Ibrahim pakai katanya summa ghamasa qalamal irada. Gemasakannya mencelupkan. Karena ini bicara konteksnya ketika menulis kan, ketika Allah menulis tentang kehidupan ini. Dengan pena, irodanya keinginan Allah itu apa? Dia apa? Bimadadil ilmi. Dalam bentangan keilmuan tadi. Bimadadil ilmi. Dalam bentangan ilmu. Kemudian disuruh lagi wa khata biyaminil qudrah. Khotot baru menuliskan sudah pena gerak. Kalau belum bergerak, kalau sudah bergerak katanya khot, menulis itu baru bergerak. Mulai menghendaki. Maka beda antara kataba sama khotba beda. Kataba yang menulis, dia sedang menulis. Tapi kalau sudah pakai kata khot, itu sudah betul menulis dan ada tulisannya yang betul yang ditulis. Maka bahasa Arab ada istilah kaligrafi itu khotul arabi. Bicara tentang kaligrafi, tentang tulisan Arab. Gitu loh Kang Hendy. Jadi kata-kata bahasa makhoto, walaupun artinya sama menulis, tapi kalau apa yang menulisnya biasa saja, secara makna psikologis biasa saja. Tekanannya, energinya. Tapi kalau sudah khoto, itu sudah betul-betul dia menulis, ada tulisannya gitu loh. Ya, oke pakai katanya, apa di sini pakai katanya, wa khoto biyaminil qudrah pun adalah menulis dengan kanan kekuasaan. Artinya ini Allah kan akan menuliskan ya kehendak Allah menuliskan kolam dengan kolam kehendaknya itu menuliskan ini dengan tulisan apa? Dengan kanannya. Kenapa tidak pakai kata Ibnu Arabi wa khata bishimal qudrah. Kemudian misalkan Allah kemudian menulis dengan kiri. Tapi dengan kaki kanan. Kan kata lebih mulia. Tapi kenapa ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dengan telinga kiri? Betul nggak Rasulullah ketika menerima wahyu dengan telinga kiri? Telinga kiri? Jibril alaihissalam itu membisikkan kepada Rasul dengan telinga kiri. Dari maksud dari telinga kiri. Telinga kiri Pak. Ditulis dengan tangan kanan. Dari mulut telinga kiri menerima mendengar tuh. Buktinya apa? Sederhana. Sampai kalau lagi sholat salamnya kemana? Coba. Ketika salat, ketika at-tahiyat, ketika mengucapkan salam pertama kemana menghadap? Ke kanan kan? Tapi telinganya di kanan kiri coba. Kiri kan ini? Kiri. Ya, ini tuh pendengar ada jawaban nggak? Assalamualaikum ada jawaban nggak dari sebelah kiri ini? Kiri nggak? Kiri atau kanan telinganya itu? Kiri. Yang kiri ada jawaban nggak? Wahyu juga begitu dari kiri. Ini sudah ada. Belum ada jawaban. Assalamualaikum ke kiri ke kanan lagi ada jawaban kita salam tuh kan. Assalamualaikum kan kita ucapin salam. Assalamualaikum ada jawabannya. Dengar belum ada. Coba kanan lagi assalamualaikum. Itu dalam sholat praktek itu. Jelaskan dalam sholat. Bukan asal assalamualaikum ya karena Rasul juga enggak gitu. Harus ada asal usulnya. Maka kenapa kata Rasul memberikan wahyu dari dalam kita karena benar-benar dari situ. Tetap aja bersumber dari depan. Bersumber dari depan tapi tangan kiri kan begini salam tuh. Tetap bersumber dari depan. Bukan artinya dengan kiri dari Jibril dari sini ngomong. Ada ngomong itu bukan begitu konsepnya. Ya. Tapi
bisikan itu dari depan. Maka dalam tradisi ilmu budaya, dalam ilmu budaya, dalam perkataan budaya, kalau sesuatu ada yang dari bangsa ruhani berasal dari depan itu yang benar. Dari kiri itu yang membisikkan, maka ada bilang kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan, yang ngaharewos hau dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Yang bisikan kita. Nah, kalau dari depan itu berbentuk dari bangsa apa? Insan, dari bangsa yang suci. Depan itu. Kan begini, walaupun sebenarnya tadi kan begini ya. Assalamualaikum. Karena di pada itu ada gitu. Assalamualaikum. Ada yang kan didengar dari sini. Oh, belum kedengar, kita lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang belum kedengar. Oh, belum ada, ya sudah ya Allah, terima kasih minimal udah sholat udah istighfaran begini. Ini kakak kita ambil tangan ini, ya Allah terima kasih lah minimal walaupun bisa kedengar. Benar-benar bisa mendengar, ya Allah terima. Ini kita membuat ini bukan sekadar oh itu dari Rasul. Mengucapkan terima kasih di kiri kanan karena saya sudah bisa memahami. Itu makna. Jadi menulis dengan tangan. Bukan artinya bahwa Allah tadi yang melingkari menulis, bukan itu. Nanti kalau kita makna sederhana, di mana ditulisnya ini katanya skrip tadi itu kata Ibn Arabi menjelaskan fil lauhil mahfudil masuni katanya di lauh mahfud. Tahu yang namanya lauh mahfud? Lauh mahfud. Sampean tahu yang namanya lauh mahfud? Lauh mahfuz. Nah, kira-kira ambil bahasa Arab dulu kan. Lauhun itu kalau ada dalam apa? Itu lauh itu menunjukkan Allah ke Nabi ini ada ke Nabi apa yang mendapatkan 12 perintah Tuhan itu siapa? Nabi apa? Ten Commandment itu apa? Nabi Musa kan? Yang mendapatkan 12 perintah Tuhan, Ten Commandment itu siapa? Nabi Musa atau Nabi Isa? Musa ya? Nah, kan mendapatkan perintah itu kan 12 perintah. Itu Arab turunkan dalam bentuk alwah. Jadi lauhun itu kata tunggal, alwah itu kata berbentuk papan lah. Lauhun itu papan. Itu papan tulis dalam hari ini kalau tidak papan lah. Skrip terbuat dari manuskrip lah kalau dalam bahasa kunonya. Maka dulu kan yang berapa Ten Commandment itu kan yang 12 perintah Tuhan itu dalam bentuk alwah. Alwah dalam bentuk jadi itu apa dalam bentuk papan pada masa itu. Iya. Pakai bahasa kan pakai bahasa kan tidak pakai bakas suhuf, tapi bahasanya pakai alwah kan. Semacam papan lah, papan tulis lah bahasanya gitu. Nah ini menurut bahasa kan filauhi kan dalam papan. Ini menurut bahasa dulu ya. Kita nggak usah definisi menurut bahasa. Jadi lauhun itu adalah papan. Oke? Jamannya adalah alwah, papan. Mahfud yang terjaga kan? Jadi papan yang terjaga. Coba Allah menulis skrip manusia dengan tinta dan penanya pena iroda kehendaknya, dengan kanannya dengan kanan kekuasaannya. Di mana ditulisnya fil lauhil mahfuz, di papan yang terjaga. Artinya kalau kita ada papan, nah kalau kita mau order, Pak mau apa? Kalau kita datang ke restoran, oh saya mau pesen jus, oh ini satu. Atau kalau kita beli di rest area kan ada di drive thru itu ya, silakan tulis yang mau apa-apa kan itu pesan order. Fil lauhil mahfuz di papan yang terjaga itu. Jika nanti barangnya apa ya nanti kita kaji lagi lah kan. Menurut bahasa di papan bahasa ya. Tulis. Berarti ada yang itu iya dong. Mana buktinya tadi itu kan ke Nabi Musa alaihissalam kan? Di Ten Commandment itu kan Nabi Musa dan Nabi Isa. Di Ten Commandment itu kan dalam bentuk alwah. Gitu. Apa yang ditulis dalam fil lauhil mahfuz itu? Dalam papan itu apa
Apa yang tulisnya? Dibilang orang Arabi, kullu makana wa ma huwa kainun wa sayakunu wa ma la yakunu. Kalau kita paham yang namanya tadi itu papan skrip kehidupan kita yang telah Allah tadi, yang papan yang terjadi. Berbahasa dulu. Tapi di sini kita bisa visual, tidak perlu bahasa lah dulu lagi. Sifat papan dan sifat tulisan dan papan itu apa bilangnya? Kulun makan. Segala sesuatu itu ada. Kulun makan. Wa ma huwa kainun, dan apa-apa yang ada di dalam papan itu kainun. Ada. Wa ma huwa kainun. Kulun makan, segala sesuatu itu makan, apa yang ada di situ ada. Kulun. Wa ma huwa kainun, dan tidak sama itu ada. Wa sayakun, itu akan semuanya akan terjadi. Wa ma la yakun, terhadap sesuatu yang akan tidak terjadi. Jadi di papan itu ditulis itu tentang apa? Kulu makan, dan segala sesuatu yang akan ada. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi hari ini juga itu telah ditulis oleh Allah. Kulu makan, telah ada. Segala sesuatu yang makanan telah ada di situ. Sampai hari kiamat nanti. Sampai tadi itu kulun makanan, segala sesuatu telah ada di situ. Wa ma huwa kainun, dan apa-apa yang tidak ada pun telah ada di situ ditulis. Jadi dari mulai yang ada sampai yang tidak ada itu ditulis di situ gitu. Dari mulai ada kemudian tidak ada, kemudian akan ada lagi, itu ditulis di situ gitu bahasanya. Kulu makana wa ma huwa kainun wa sayakunu. Jadi artinya itu di papan tadi itu, di skrip itu, segala sesuatu yang akan terjadi itu sudah ada di situ, ditulis. Sampai detik hari ini lah kalau kita bicara hari ini. Dan juga sesuatu yang akan tidak ada lagi, apa? Seperti hari ini kan ada orang yang mati dengan ada pandemi, orang sekian ribu juta mati kan? Itu kan sesuatu yang akan hilang juga kan? Artinya apa? Wa ma huwa kainun kan? Juga telah tertulis di situ. Dalam skrip ini sudah tertulis. Bahkan wasayakunu, bahkan yang akan terjadi lagi, nah ada juga sudah ada ditulis di papan tulis tadi itu. Kalau kita bahas sederhana papan tulis lah. Begitu wasayakunu, bahkan wa ma la yakun, terhadap sesuatu yang akan tidak terjadi lagi juga ada. Jadi wa ma huwa kain, apa yang telah ada juga ditulis ada. Semua tadi tulis, yang belum ada ditulis, yang akan ada pun telah tertulis. Yang akan tiada juga ditulis, dan akan ada lagi ditulis, dan akan tidak lagi ditulis. Segala setelah ada. Baik yang telah ada juga tertulis, kemudian apa yang telah ada, kemudian yang kemudian dihilangkan juga sudah tertulis, kemudian nanti akan apa lagi yang akan ada juga sudah tertulis. Semua setelah ada di dalam filauhil mahfuz tadi. Kenapa? Mimalau sya'a wa huwa la yasha' ayyak. Dengan syarat apa ya? Kalau dia berkehendak. Ada juga walaupun beliau tidak kehendak juga gitu. Akan ada. Jadi sesuatu yang Allah kehendak maupun yang akan tidak Allah kehendak itu sebenarnya telah ada. Jadi terhadap sesuatu yang telah Allah kehendaki dan maupun yang tidak dikehendaki sudah telah ada tercatat dalam itu. Dalam the guided books, dalam the master book. Ini ya sebagai dituliskan oleh Ibnu Arab. Telah ada di Lauhul Mahfuz tadi. Yang wa khata bi yaminil qudrah tadi itu. Cuman next time pertanyaannya lakina kaif, kata ini permasalahan. Iya. Kata Ibnu Arabi dalam selanjutnya apa mana? Bahwa ayakun lakana kaif. Jadi apa? Wa law syaa ayakun. Kalau dia berkehendak maka akan ada. Ya kan? Di situ yang dia kehendak akan ada juga. Lakana kaif ayakun. Begitu juga. Maka akan di situ akan dia apa sesuatu yang akan dia kehendaki juga ada. Sesuatu yang akan dia tidak kehendaki juga ada. Ada terjadi. Sesuatu yang dia kehendaki terjadi. Sesuatu yang tidak terkehendaki juga sudah terjadi. Ada terjadi apa? Telah tertulis.
Ada segala sesuatu baik yang telah, yang sedang dan akan juga itu sudah tertulis. Baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki oleh Allah juga sudah tertulis. Yang dikehendaki pun ditulis. Masya Allah. Ada segala sesuatu adalah all in. All in berarti. Jadi kita harus punya strategi. Apa dikatakan Ibnu Arabi kan? Maka dibilang man qadarahu al-ma'lum al-mawzun. Yakun apa? Lakana kaifa yakun man qadarahu al-ma'lum al-mawzun. Artinya orang akan bisa memahami ini akan terjadi, akan bisa dipahami yang asalnya ada, kemudian tiada, kemudian akan ada lagi dengan syarat man qadarahu al-ma'lum al-mawzun. Bagi orang-orang yang telah ditentukan pengetahuannya. Artinya bagi orang-orang tertentu juga man qadarahu al-ma'lum al-mawzun. Ini yang dibilang tadi, ini ayat ini apa kata Ibnu Arabi berubah dengan ayat tadi itu, apa dengan ayat wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dengan ayat tadi itu. Nah, ada ayat ya kan wa ma utitu minal qalil kan tidak ada sebuah pengetahuan tentang alokasi yang benar itu sekian sedikit tadi itu. Kan yang mengetahui ini kan cuma sedikit. Yang bisa memahami baca ini. Siapa yang baca ini? Ya bagi orang-orang yang mau berjalan. Apakah kita bisa baca? Bisa. Syaratnya apa? Ikuti laku kehidupannya yang berbuat yang mulia. Sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Syaratnya sih isi syarat. Tapi lagi kehidupan suaminya minta ampun ya Pak. Saya hidup iki piye iki ya Allah ya Rasul Gusti. Untuk kebenaran susah. Simbangannya susah, untuk mangannya susah kehidupan hari ini. Ya Pak. Jadi kalau mau hal-hal yang nggak benar ya mungkin ya. Tapi kan kita nggak ada soal. Sepenting mangan orang mangan orang mangan sepenting ngopi. Macam orang ngopi. Bisa dipahami nggak? Nggak belum paham apa? Artinya anything telah ada, dah. Segala sesuatu telah ada, segala sesuatu sudah. All in sudah sesuatu. Ya kalau baca sebenarnya all in. Sudah all in. Kalau dipikirin lagi sesuatu yang belum dikehendaki. Tinggal kita pertanyakan bagaimana bisa mendapat all in ini? Tulis kan. Hah? Sesuatu yang dikehendaki Itu ditulis. Adapun sesuatu yang belum ada pun ditulis. Yang belum dikehendaki ditulis. Dan yang akan diadakan atau yang akan ditulis. Ini yang Jadi dahsyat ini. Kitab tadi itu yang pilih Mahfud. Ya gampang yang dapatnya mah. Kenali aja diri karena semuanya tidak keluar daripada diri. Oh, gitu. Iya karena memang Allah simpan dulu Mahfud jauh di sana. Konteksnya tetap kembali kepada ikhwan kita, Bang. Iya, kan kembali di sini. Loh kenapa konsepnya? Allah kasih Rasul juga dalam diri kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tuh. Telah datang Rasul dari mana? Dari dirimu. Tidak pernah laqad ja'akum rasulun minal alam. Minal khurij, minal jabal wa minas samawati. Tidak pernah Allah bilang begitu. Telah datang Rasul dari alam di sana. Telah datang Rasul dari langit di sana. Pernah datang Rasul daripada bumi di sana. Tapi menuju ke mana? Diri. Juga Allah juga bilang Rob tidak pernah ada Rob tuh ada jauh di sana. Dia bilang wazkur rabbaka fi nafsi, kata Allah. Ingatlah Tuhanmu di mana? Fi nafsi, dalam dirimu. Allah tidak pernah bilang wazkur rabbaka fis sama. Ingatlah Tuhan di langit. Wazkur rabbaka fil kanisa, di gereja. Dan sebagainya, tapi suruh dalam dirimu. Segala sesuatu setelah ada di sini, dari mulai yang maha sampai yang tadi itu yang ecek belek tai kucingnya juga sudah ada dalam diri manusia. Ada saking hal yang tidak perlu menurut kita pun telah ada. Jadi kucingnya apa? The muscle key-nya apa ya? Kenal aja dapat semua selesai. Untuk bisa dapat dari sendirinya, kenali aja Muhammadnya.
kenalnya Allah. Kenal Muhammad maka akan kenal Allah. Untuk kenal Muhammad, kenalnya adalah guru. Para ulama, para alim itu yang sudah dapat sebenarnya kenal. Kita punya guru akan kenal yang namanya Muhammad. Setelah kenal Muhammad akan kenal dengan namanya Allah. Kalau sudah kenal dengan Allahnya akan dapat semuanya. Jadi all in. Situ ya. By one get two. Kalau kita menikahi Armala. Ya dapat ibunya, dapat anaknya, dapat hartanya. Tapi dapat jande. Ya kan? Nah, Ibnu Arabi mengatakan lagi wa allamaul karim al-mahzuna. Maka ini kata Ibnu Arabi wa allamahu, yang telah al-karim yang maha mulia ini telah mengajarkannya kepada siapa? Kepada Muhammad. Jadi Allah artinya Allah telah mengajarkannya al-mahzuna, yang tersembunyi ini kepada siapa? Ya ke Muhammad. Ini katanya wa allamul karimu al-makhzuna. Allah telah mengajarkan hal ini al-makhzuna, alaih itu kepada Rasulullah SAW. Al-makhzuna itu mahzan, itu artinya mahzan itu hanya gudang. Jadi segala sesuatu, kembali lagi ke atas tadi itu kita bicarakan tadi dari mulai paragraf awal sampai paragraf kedua ini, Allah telah mengajarkan, telah memberitahukannya. Jadi kita pegang aja Muhammad, tahu bicara itu. Dan kita pun akan dapat. Ya, karena udah diajarin Muhammad semuanya. Seperti hanya telah dialami oleh siapa? As-Syekhul Akbar Ibnu Arabi juga. Beliau telah mengalami hal itu. Kenapa mengalaminya? Ya karena mengikuti jejak Rasulullah. Dipegang Rasulnya tuh. Awis loh, aku tak apa ini mah. Tak pegang tuh. Gitu. Kemudian maka dibilang ayat ini kan Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini dia ayat apa? Bicara ini. Ini disebut dalam hal ini dalam surat As-Saffat. Ya kan, dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat itu kan Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Fasubhana rabbika mahsuci. Rabb dan Allah itu punya makna yang berbeda. Adalah kita mana Rabb, mana Allah. Siapa Rabb, siapa Allah. Itu sebenarnya ada penjelasan dijelaskan lebih detail dan kita bisa paham. Maka dibilang Fasubhana rabbika mahsuci Tuhanmu. Apa Rabbil Izzah? Yang maha Rabb yang maha pemelihara kan? Yang maha punya. Siapa Rabb itu? Rabbul Izzah. Yang maha yang sang maha pemelihara, yang Al-Aziz, Al-Izzah itu yang Aziz, yang mulia, sama juga. Amma yasifun, terhadap apa-apa yang orang-orang atau manusia yang sifat. Ya sifat. Amma itu kan amma. Amma itu amma. Allah itu suci. Terhadap apa-apa yang mereka ilustrasikan, yang mereka sifat. Lalu apakah suci ini tidak soal tidak frontal? Jadi kita jelaskan lagi apa sih kata subhanahu ya. Kita pelan-pelan persatu. Tapi yang jelas maka Ibnu Arabi selanjutnya zalikallahul wahid. Zalikallahu wahid. Itulah Allah itu. Wahidul ahad. Wahidul ahad. Wahid al-ahad. Fata'ala amma asyraka bihi al-musyrikun. Jelas ya. Ini ada dalam surat Al-A'raf. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Jadi Allah yang Maha Agung itu amma yusyrikun ya. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Allah yang Maha Agung itu amma yusyrikun, yang sesuai apa yang oleh orang musyrik ilustrasikan. Amma kemudian dibilang fata'ala amma asyraka bihi al-musyrikun. Kata asyraka itu artinya berserikat. Allah ini apa? Dari Allah itu Pak Fata'ala, Allah yang Maha Agung itu Allah agung. Amma asroka bi'al muskun, terhadap apa-apa yang terhadap apa-apa yang oleh hamba serikatkan. Musyrik itu artinya berserikat.
berserikat apa berserikat bersatu padu gitu kan, bersatu padu. Kalau udah berserikat kan lebih daripada satu, ada 2 orang seperti 3 orang. Berserikat itu ada orang-orang yang berserikat, orang-orang yang bersepakat dalam apa, musyarakahnya dalam ketidakbaikan gitu aja. Bukan musyrik hanya menduakan, lalu bagaimana kita menduakan orang satu aja belum ketemu, belum tahu. Ya Pak, orang bilang kau telah bermusyrik kepada Allah, bagaimana kita mau berbuat musyrik? Uang satu aja kita belum pahami. Kalau kita sudah memusyrikan itu hanya kita setelah menyandikan antara satu barang, antara satu objek dengan objek yang lain. Uang satu aja kita belum ketemu, belum paham. Mau kita bandingkan lagi, bandingkan bagaimana? Yang satu aja kita masih dunia maya, masih abstrak, belum kesampai oleh pikiran, terus kita mau bandingkan lagi dengan sesuatu yang tidak akan mungkin. Maka kata Allah, musyrik itu sesuatu yang tidak akan mungkin. Jadi itu kita pentingnya mengaji bahasa Arab itu. Makanya kalau belajar bahasa Arab itu harus datang ke mana? Ke Sabah. Betul nggak? Ke kampung bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu gitu Pak. Di mana Bang? Kampung bahasa Arab di mana? Ya cari aja di YouTube Sabah. Yang guyon namanya juga seperti kan. Tapi lama-lama kan terbisa. Yakin nggak ini kira-kira? Yakin, semuanya pasti tahu. Sesuatu pasti tahu. Ya. Oke, jadi sahabat yang memuliakan Allah, alhamdulillah kita baru menerangkan 2 paragraf. Nanti mungkin akan kita teruskan lagi. Ini baru 2 paragraf. Ya. Semoga apa yang baru disampaikan ini berbeda apa yang ada dalam kitabnya Futuhat. Banyak yang udah masuk ke ini banyak. Memang terang-terangan aja memang. Kayak bilang buta sih enggak, cuma karena kurangnya pendekatan gitu ya, karena sibuknya pergaulan yang tidak jelas gitu. Banyak masuk manfaat Pak. Ya, berima ini kan kami hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh Ibu Agung, Syekhul Akbar, Ibnu Agung. Kami hanya menyampaikan sekedar apa yang kami pahami pada hari ini. Lebih daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa taala mulia para wali-walinya, terkhusus kepada penulis kitab Futuhat Makkiyah, menurunkan pemahaman-pemahamannya sehingga kita bisa memahami, karena tujuan kita pada hari ini malam ini hanya ingin memahami tentang siapa diri kita. Tujuannya terakhir ada yang memahami siapa yang menghidupkan kita hari ini. Itu tujuan kita yang utama, kata ibadah biar kita paham, biar kita jelas yang kita mau kita sembah itu siapa. Tujuannya itu utamanya. Ya, semoga dengan doanya para guru-guru termasuk oleh wasilah Syekhul Agung Imam Akbar, kita terbuka oleh Allah dengan semuanya, kita membangun hidayah dan taufik. Nanti kita dalam lain waktu akan kita terangkan lagi alinea selanjutnya. Semoga pada para sahabat yang ada di musola Mbah Dalam ini senantiasa kita bersatu padu, kita punya optimis, punya waktu menyempatkan untuk membuka hazanah tentang iman. Jadi ngopi ini bukan sekedar ngopi biasa saja, tapi benar-benar ngobrol perkara. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sahabati rasulillah ajmain. Allahumma inna natawassalu bima yatawassalu habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, turunkan kepada kami pemahaman ilmu. Turunkan kepada kami hikmah-hikmah yang pernah ditulis oleh guru-guru kami, khusus hikmah-hikmah yang pernah ditulis oleh Syekhul Akbar, Guru Agung, Syekh Muhyiddin Ibnu Agung. Semoga menjadi penerang bagi kami sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Rasulullah, sehingga kami bisa mengenal pada Engkau ya Allah ya Rasulullah terhadap keberadaanmu. Terus kami bisa memahami siapa diri kami ini pada hari ini ya Allah ya Rasulullah. Turunkanlah keriduanmu kepada kami ini sehingga kami bisa memahami Engkau ya Allah ya Rasulullah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Rasulullah. Hanya Engkau yang kami maksud, waridhaka matlubi, keridaanmu yang kami tuju, atini mahabbataka wa ma'rifataka, berilah kecintaanmu kepada
kepada kami sehingga kami ma'rifataka mengenal Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah. Iya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.